Memang sejarah misi di Mboro ini, di Menoreh ini tidak lepas dari satu tokoh yang kita sudah kenal bersama, Romo J.B. Prenthaler, seorang imam Yesuit. Memang beliau dengan hati semangat dan berkobar-kobar mau bermisi di tanah Jawa ini. Akhirnya Menoreh Mboro ini menjadi pelabuhan cintanya, cinta akan misi bersama umat yang sungguh dikasihnya dan jauh lebih dikasih oleh Tuhan Yesus. Di tahun 1946 beliau sudah di sini dan dimakamkan di sini, di area tanah misi ini, boleh dikatakan begitu. Nanti boleh silahkan dikunjungi. Kita sudah dibuatkan satu tempat makam yang bagus, dikemas di dalam tempat taman doa peziarahan Bunda Maria Pelindung Keluarga. Hal yang kiranya cukup menarik waktu itu dan sungguh substansial, karena pada sasarannya adalah Romo Prenthaler, juga tentu saja para misionaris dulu, misionaris awal, misionaris Yesuit itu begitu bisa menangkap apa yang sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh dirasakan oleh umat. Waktu itu memang belum Katolik tentu saja. Lalu bagaimana hal-hal yang sudah diperoleh, ditangkap itu, keprihatinannya, ya, lalu kemudian coba untuk dijawab. Maka tidak salah atau tidak mengherankan Romo Prenthaler, khususnya kalau kita berbicara di sini, itu disebut sebagai imam Romo yang multi talent. Banyak hal yang beliau gulati, banyak hal yang beliau perjuangkan, bidang-bidang macam-macam untuk mengatasi apa yang menjadi keprihatinan umat itu. Ada soal pendidikan, ada soal kesehatan, ada soal sosial ekonomi, dan tentu saja juga katekese, misi awal untuk merintis menaburkan benih iman di tengah umat, khususnya di Menoreh ini. Di Mboro ini sekarang yang masih tertinggal dan terus dilestarikan, yang jelas ini karya parokial, karya penggembalaan untuk umat, karya paroki gitu. Lalu kemudian juga karya pendidikan yang dilanjutkan. Waktu itu memang ada pembicaraan dengan para budir FIC, masih ada kita jumpai sekolah-sekolah pamuti luhur. Juga ada karya kesehatan, waktu itu dibicarakan bersama para suster Fransiskanes, suster-suster OSF membangun rumah sakit Santo Yusuf Boro. Juga masih ada sampai sekarang ini asrama, baik asrama putra maupun asrama putri. Lalu kemudian di bidang sosial ekonomi sekarang kita juga masih bisa melihat berdirinya, berjalannya pabrik tenun. Itu memang dimaksudkan untuk hal itu, menolong umat, warga sekitar Mboro ini mengatasi kesulitan mereka di dalam hal ekonomi. Waktu itu yang memang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan keadaannya. Romo Prenthaler itu dalam pembacaan literatur yang saya lakukan tentu sungguh sangat belum memadai, tetapi saya menemukan demikian. Di Sendang Sono itu, lalu kemudian pada suatu waktu ada peziarah yang datang dari Surabaya. Dan mereka lalu memang mau mencari berkat Tuhan, rahmat, kesembuhan untuk gangguan-gangguan kesehatan yang mereka alami. Lalu para peziarah ini juga menyampaikan kepada Romo Prenthaler bahwa bagaimana supaya di Menoreh ini, Romasan, Mboro ini juga ada satu tempat doa yang memang dipersembahkan untuk Bunda Maria, seperti ada di Eropa itu Bunda Maria Lourdes. Bagaimana Bunda Maria Lourdes itu juga hadir di Jawa, hadir di sini dalam konteks geografis di sini, lalu Sendang Sono karena memang sudah ada misi-misi awal di sana. Lalu kemudian di
Bangunlah Sendang Sono itu mulai tahun 1928 sampai dengan selesai dan diadakan misa untuk pertama kalinya di tempat pesiaran itu tahun 1929. Dan memang patungnya itu didatangkan dari Eropa gitu. Dalam cerita itu, dalam kisah sejarah itu, bahkan karena jalannya sulit ya, lalu kemudian di dalam peti itu ya, peti kayu yang digunakan untuk membawa patung Bunda Maria itu dipanggul oleh 8 orang. Jangan bayangkan jalannya sudah ada bagus seperti sekarang ini, dengan jalan yang susah, sulit, tetapi toh sampai di sana, sampai di tempat lokasi, ketika dibuka patung itu masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada cacat celah sedikit. Hal-hal baik, hal-hal yang utama yang boleh kita warisi dari Romo Prentaler adalah tentu saja semangatnya, semangat untuk bermisi, menghadirkan sukacita kerajaan surga, kerajaan Allah dimanapun berada, di dalam berbagai macam ragam konteks misi yang kita hadapi, tantangan misi yang kita hadapi. Waktu itu Romo Prentaler berhasil, boleh dikatakan demikian, berhasil menjawab tantangan, keprihatinan yang terjadi di situ, di sini ya, di tempat misi itu, di Gunungan Merah itu, dan akhirnya iman Katolik bertumbuh berkembang sampai hari ini di tempat ini. Semangatnya perlu senantiasa kita warisi. Kita boleh terus belajar dari Romo Prentaler maupun para romo-romo misionaris. Tetapi bagaimana yang terpenting adalah juga mengkontekstualkan misi itu di zaman yang sekarang ini yang terus berubah dengan berbagai macam ragam tantangan. Ragam tantangan tradisional tentu tetap ada, tetapi juga kita harus peka terbuka pada ragam tantangan yang modern, yang baru, yang sama sekali waktu itu belum ada. Misalnya soal kemajuan digital dan sebagainya yang sedikit banyak itu juga berpengaruh kepada kehidupan beriman kita. Itu menjadi tantangan kita sekarang. Bagaimana harus dijawab tantangan-tantangan itu dengan tetap membawa, menghidupi semangat kerasulan, semangat mengrasul, jadi misionaris-misionaris yang kontekstual, yang up to date.